Saudara, memasuki hari ke-19 beroperasi, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet mencatat ada 511 pasien yang dirawat. 7 di antara mereka dipulangkan hari ini setelah menjalani tes swab dan diobservasi selama kurang lebih 14 hari. Jumlah pasien yang dirawat di RSUD Wisma Atlet Jakarta berubah setiap harinya. Hari ini jumlah kasus positif COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet tercatat sebanyak 353 kasus. 6 pasien dalam pengawasan dan 1 pasien dalam pemantauan atau orang dalam pemantauan dipulangkan sekaligus diberikan surat keterangan sehat agar bisa kembali ke masyarakat. Dan siang hari ini, saudara, saya sudah bersama dengan salah satu dokter relawan untuk penanganan COVID-19, Dr. Debrina Dewi. Hai dok, selamat siang, sehat dok? Siang, sehat. Oke, dokter, total sudah berapa lama jadi bertugas di Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet? Ini hari ke-15 saya. Hari ke-15 ya. Saya punya informasi hari ini sudah mengambil jatah hari libur setelah 14 hari kerja, betul begitu dok? Betul, ya. Kita judulnya sebenarnya karantina sih di sini. Tapi di saat karantina ini memang harus lepas tugas. Karena kan memang tujuannya adalah kita supaya tidak berhubungan lagi sama orang yang PDP atau positif. Oke, karantina artinya masih di dalam lingkungan Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet, begitu dok? Betul. Kita masih di dalam kompleks Wisma Atlet karena di sini memang ada zona-zonanya, zona merah, zona kuning, zona hijau. Saya juga pengen tahu nih dok, 14 hari kerja ya dok, kemudian baru ambil libur. Sebenarnya liburnya 14 hari kerja terus 14 hari libur atau gimana sih dok pembagian untuk dokter-dokter yang tugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Saya rasa tiap bagian akan berbeda karena kalau saya kan di bawah ID. Jadi kalau dari ID jadwalnya kami adalah untuk gelombang saya lagi. Jadwalnya adalah 14 hari kerja terus 14 hari masa karantina. Oke. Dok, sekarang kan lagi banyak yang jadi perhatian adalah APD yang lumayan sulit ditemukan terutama juga untuk para tim medis di sana. Nah, dalam sehari nih dokter selama bekerja berapa jam pakai APD, Dok? Shift kami di sini 8 jam. 8 jam itu total waktu kami di dalam UGD. Jadi sebelumnya kan pakai dulu terus copot dulu gitu kan. Prosesnya nggak kayak pakai baju yang langsung jadi lumayan lama sebenarnya, lebih dari 8 jam pasti. Lebih dari 8 jam pastinya ya. Tapi kalau untuk sehari-hari dok, penanganan apa sih sebenarnya yang diberikan ke pasien COVID-19 kita pengen tahu nih di sini? Oh, kita semuanya sesuai dengan PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi, dan karena ini penyakitnya masih baru banget gitu kan, ilmunya akan selalu dinamis, ilmunya akan selalu berubah. Jadi kita selalu berpacuan pada apa yang PDPI bilang. Berarti tergantung kondisi pasien begitu ya dok ya, singkatnya ya. Tergantung kondisi pasien. Oke. Betul, nah betul. Dokter kita setiap hari lihat ya ada pengumuman juga dari pemerintah angka positif setiap harinya terus bertambah bahkan ratusan begitu. Tapi tidak sedikit juga yang sembuh nih. Apa kuncinya kalau kita boleh tahu dari para garda terdepan? Kunci ya, kalau saya bilang kunci kesannya ini dong harus gitu banget gitu. Kalau saya percaya dari semua pengobatan nggak terlepas itu dari virus atau penyakit-penyakit lain, kuncinya tetap di mental pasien itu sendiri. Bagaimana supaya menjaga kesehatan mental, supaya tetap optimis, supaya mereka bisa sembuh. Jadi memang obat dan semua yang kami medis lakukan memang berperan sangat penting. Tapi kekuatan dari diri sendiri, keinginan untuk sembuh itu saya rasa nggak kalah pentingnya juga. Oke, berarti kuncinya nih kekuatan mental, keinginan sembuh dari masing-masing pasien ini juga jadi pendorong untuk obat yang sudah diberikan oleh tenaga medis begitu ya dok ya? Banget. Oke. Ya. Dan ini banyak penelitian yang mendukung ini sebenarnya. Oke, dokter, saya termasuk juga follower dokter nih di Instagram dan juga suka lihat-lihat apa yang dokter lakukan di Instagram. Nah, semua relawan ini punya protokol yang saya bisa katakan ini cukup ketat. Bisa cerita lebih banyak dok soal itu? Protokol maksudnya pakai APD ya? Iya, jadi karena ini kan beda ya. Ini adalah suatu musuh kita sekarang itu nggak kelihatan, Mbak. Jadi kita harus anggap saja musuh kita itu selalu di depan mata kita. Kita harus pakai APD, kita harus cuci tangan, benar-benar kayak hidup kita tergantung sama cara kita cuci tangan dan cara kita pakai APD.
cuci tangan kalau dulu contohnya di waktu saya jadi mahasiswa gitu kan diajarin 12 langkah, saya cuman yang apa sih 12 langkah. Tapi sekarang emang ternyata hidup gue depends on cuci tangan ini. Jadi ya beneran lakukan cuci tangan secara 12 langkah yang sangat bersih minimal 30-40 detik itu. Pakai APD juga sama. Walaupun APD kami di sini lengkap dan kalau kita bandingkan sebenarnya dibanding negara-negara lain seperti Amerika, APD kita sebenarnya di Indonesia rata-rata berkecukupan, tetap cara pakai APD itu adalah hal yang berbeda dari kelengkapan APD. Jadi jangan sampai kita sudah pakai masker tapi masih pegang-pegang depan masker. Itu kan sama aja bohong gitu sebenarnya. Oke, jadi kita harus menanamkan bahwa ketika kita mau mulai malas menjaga kebersihan, ini musuh sudah ada di depan mata, begitu ya dok ya? Oke, dok, ini virus baru, belum ada obatnya. Banyak juga kemudian yang jadi bingung nih, sebagai orang yang terjun di garda terdepan, warga bisa bantu apa supaya penyebaran COVID-19 ini tidak semakin parah, tidak semakin banyak, dok? Ini akan jadi menjadi saran yang sangat klise, karena saya juga berharap bisa ngasih saran lain, tapi memang ya udah stay at home, di rumah aja. Tetap positive thinking. Jangan menyebarkan hoax atau membuat suatu kepanikan yang nggak terbukti gitu kan. Stay positif. Kita semua ini suatu pandemik gitu ya. Jadi saya rasa semua orang akan merasakan impact-nya, semua orang akan merasakan kerugian. Dan caranya mengatasi ini ya kita emang harus ambil peran masing-masing untuk saling membantu satu sama lain sih. Ambil peran masing-masing, tenaga medis ada di garda terdepan, kemudian yang masih bisa bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah begitu ya dok ya? Betul. Dan tetap jaga kebersihan. Iya, saya sebenarnya agak menyayangkan ketika ada banyak orang yang bilang, saya merasa useless nih di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Menurut saya dengan kalian semua di rumah itu, kalian melakukan hal yang sangat besar, bahkan mungkin lebih penting dalam upaya preventif daripada kami yang sebenarnya cuma pion aja kami di sini kan gitu. Oke, baik, terima kasih Dr. Debrina Dewi sudah meluangkan waktu untuk kami di Kompas Siang. Terima kasih sudah menjadi relawan, dokter. Iya, sama-sama.